Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang high and low involvement. Nama saya Nanda Sapaat, NRP 194010-135. High involvement atau keputusan keterlibatan tinggi adalah hal-hal yang penting bagi pembeli. Keputusan ini terkait erat dengan ego, citra, diri konsumen. Mereka juga melibatkan beberapa resiko bagi konsumen. Ini mungkin termasuk resiko keuangan atau barang dengan harga yang tinggi, dan resiko sosial atau produk yang penting bagi kelompok sebaya, atau juga resiko psikologis atau disebut juga keputusan yang salah dapat menyebabkan kekhawatiran dan kecemasan konsumen. Kemudian pada bab selanjutnya yaitu keterlibatan konsumen dengan subbab pengertian keterlibatan, fokus keterlibatan, tipe keterlibatan, faktor-faktor keterlibatan, dan mengukur keterlibatan. Pengertian keterlibatan menurut Setiadi, keterlibatan adalah tingkat kepentingan pribadi yang dirasakan dan atau minat yang dibangkitkan oleh stimulus di dalam situasi spesifik hingga jangkauan kehadirannya. Konsumen bertindak dengan sengaja untuk meminimumkan risiko dan memaksimumkan manfaat yang diperoleh dari pembelian dan pemakaian. Yang kedua, fokus keterlibatan, yaitu pemasar tertarik memahami keterlibatan konsumen terhadap produk dan merek. Namun konsumen dapat terlibat berdasarkan hal yang lain seperti iklan. Beberapa konsumen terlibat dengan kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran seperti mengumpulkan diskon harga, mencari harga terendah, atau tawar-menawar dengan penjual. Tingkat keterlibatan relevansi pribadi konsumen tergantung pada dua aspek rantai arti akhir yang diaktifkan, yaitu yang pertama, pentingnya atau relevansi pribadi dari akhir bagi konsumen, dan yang kedua, kekuatan hubungan antara tingkatan pengetahuan produk dan tingkatan pengetahuan pribadi. Yang ketiga, subbab selanjutnya yang ketiga, tipe keterlibatan. Yang pertama, keterlibatan normatif, yaitu tingkat pentingnya produk terhadap nilai-nilai pribadi, emosi, dan ego konsumen yang disebut sebagai seek involvement, yaitu hubungan citra pribadi konsumen terhadap produk. Kemudian keterlibatan resiko subjektif, yaitu perasaan kemungkinan membuat pembelian yang keliru atau disebut juga sebagai risk involvement. Yang ketiga, keterlibatan jangka panjang, minat dan familiaritas dengan produk sebagai satu kesatuan dan untuk jangka waktu yang lama. Kemudian yang keempat, keterlibatan situasional, kepentingan dan komitmen terhadap produk dalam bentuk loyalitas terhadap merek yang dipilih dalam tipe ini. Keterlibatan hanya berlangsung sementara saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagja Suryaningrat dengan NRP 194010-128. Saya di sini akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan. Faktor pertama, faktor pribadi. Kebutuhan dan dorongan dari dalam diri merupakan faktor yang paling kuat mempengaruhi keterlibatan apabila produk dan jasa dipandang sebagai citra diri yang mempertinggi. Faktor ini bersifat langgeng. Yang kedua, faktor produksi. Produk atau merek juga menimbulkan keterlibatan apabila ada semacam risiko yang dirasakan dalam suatu pembelian dan pemakaian. Banyak risiko yang didasari telah diidentifikasikan, termasuk risiko fisik, risiko psikologis, unjuk kerja, dan keuangan. Faktor situasi. Meskipun keterlibatan yang langgeng dapat dipertimbangkan sebagai ciri yang stabil, keterlibatan situasi akan berubah sepanjang waktu. Keterlibatan situasi bersifat operasi atas dasar temporer dan akan memudar segera setelah hasil pembelian terpecahkan. Hal ini sering terjadi pada produk mode.
mengukur keterlibatan. Ada dua indikator sebagai alat ukur keterlibatan, yaitu brand loyalty. Pada brand loyalty, tidak ada lagi merek yang dipertimbangkan untuk dibeli selain merek produk yang sering dibelinya. Ketika merek produk itu tidak tersedia, maka konsumen akan berusaha mencari produk tersebut di tempat lain sampai mendapatkannya. Ekuitas merek. Sikap merek adalah aspek penting dari ekuitas merek. Ekuitas merek menyangkut nilai suatu merek bagi pemasar dan bagi konsumen. Dari sudut pandang konsumen, ekuitas merek melibatkan suatu sikap merek positif yang kuat didasarkan pada kepercayaan dan arti baik yang dapat diakses dari dalam ingatan. Kepercayaan merek. 1. Pengertian kepercayaan merek. 2. Kepercayaan merek. 3. Kepercayaan pada perusahaan. Pengertian kepercayaan. Kepercayaan atau trust didefinisikan sebagai persepsi akan keterhandalan dari sudut pandang konsumen didasarkan pada pengalaman atau lebih pada urut-urutan transaksi atau interaksi yang dicirikan oleh terpenuhnya harapan akan kinerja produk dan kepuasan. Kepercayaan merek akan mempengaruhi kepuasan konsumen dan loyalitas. 2. Kepercayaan merek. Kepercayaan merek memiliki peran yang penting bagi produk. Apabila efek dari kepercayaan merek ini tidak dikendalikan, dapat mengakibatkan pertimbangan akan tingkat kepentingan kepuasan pelanggan yang berlebihan dalam mengembangkan komitmen konsumen terhadap produk. Menurut teori kepercayaan, komitmen trust adalah variabel kunci dalam mengembangkan keinginan yang tahan lama untuk terus mempertahankan hubungan jangka panjang suatu merek tertentu. Kepuasan dan terus memainkan peran yang berbeda dalam memprediksi intensi konsumen di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delsa Fadilatul Mubin Pratama dengan NRP 1940101440 kelas manajemen C, Universitas Pasundan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang high and low involvement. Selanjutnya di sini saya akan meneruskan penjelasan yang sudah diberikan oleh teman saya di video sebelumnya. 3. Kepercayaan pada perusahaan. Bagi individu, proses terciptanya trust terhadap perusahaan didasarkan oleh pengalaman mereka dengan perusahaan tersebut. Pengalaman ini mempengaruhi evaluasi konsumen dalam konsumsi, penggunaan, atau kepuasan secara langsung dan tidak langsung dengan perusahaan. Berikut beberapa elemen penting dari kepercayaan adalah: kepercayaan merupakan perkembangan dari pengalaman dan tindakan di masa lalu. Watak yang diharapkan dari mitra seperti dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Kepercayaan melibatkan kesediaan untuk menempatkan diri dalam risiko. Kepercayaan melibatkan perasaan aman dan yakin pada diri mitra. Berikut komponen-komponen kepercayaan adalah: kredibilitas, yang berarti bahwa karyawan jujur dan kata-katanya dapat dipercaya. Kredibilitas harus dilakukan dengan kata-kata. Saya dapat mempercayai apa yang dikatakan mengenai. Bentuk lain yang berhubungan adalah believability dan trustfulness. Reliabilitas berarti sesuatu yang bersifat reliable atau dapat diandalkan. Ini berarti berhubungan dengan kualitas individu atau organisasi. Reliabilitas harus dilakukan dengan tindakan. Saya dapat mempercayai apa yang dilakukan. Bentuk lain yang berhubungan adalah predictability dan familiarity. Intimasi. Kata yang berhubungan adalah integritas, yang berarti karyawan memiliki kualitas sebagai karyawan yang memiliki prinsip moral yang kuat. Integritas menunjukkan adanya internal konsistensi. Ada kesesuaian antara apa yang dikatakan dan dilakukan
ada konsisten antara pikiran dan tindakan. Selain itu, integritas juga menunjukkan adanya ketulusan. Apabila pelanggan mempercayai perusahaan, perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Tetapi apabila perusahaan mencoba untuk mendapatkan laba dengan menggunakan kepercayaan sebagai self-service taktik, ini tidak akan terjadi. Perusahaan secara nyata harus memperhatikan hal ini karena pelanggan dapat melihat perbedaan tersebut. Benefit relationship yang didasarkan pada kepercayaan adalah signifikan dan menggambarkan hal-hal berikut. 1. Cooperation. Kepercayaan dapat meredakan perasaan ketidakpastian dan risiko, jadi bertindak untuk menghasilkan peringkat kerjasama antara anggota relationship. Dengan meningkatkan tingkat kepercayaan, anggota belajar bahwa kerjasama memberikan hasil yang melebihi hasil yang lebih banyak dibandingkan apabila dikerjakan sendiri. B. Komitmen. Komitmen merupakan komponen yang dapat membangun relationship dan merupakan hal yang mudah hilang, yang akan dibentuk hanya dengan pihak-pihak yang saling percaya. C. Relationship duration. Kepercayaan mendorong anggota relationship bekerja untuk menghasilkan relationship dan untuk menahan godaan untuk tidak mengutamakan hasil jangka pendek dan atau bertindak secara oportunis. Kepercayaan dari penjual secara positif dihubungkan dengan kemungkinan bahwa pembeli akan terlibat dalam bisnis pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, memberikan kontribusi untuk meningkatkan durasi relationship. D. Kualitas. Pihak yang percaya lebih mungkin untuk menerima dan menggunakan informasi dari pihak yang dipercaya, dan pada gilirannya menghasilkan benefit yang lebih besar dari informasi tersebut. Akhirnya, adanya kepercayaan memungkinkan perselisihan atau konflik dapat dipecahkan secara efisien dan damai. Dalam kondisi tidak ada kepercayaan, perselisihan dirasakan merupakan tanda akan adanya kesulitan pada masa yang akan datang dan biasanya menyebabkan berakhirnya relationship. Kepercayaan secara jelas sangat bermanfaat dan penting untuk membangun relationship, walaupun menjadi pihak yang dipercaya tidaklah mudah dan memerlukan usaha bersama. Keputusan pembelian. 1. Proses keputusan pembelian, tipe-tipe perilaku membeli, tahap-tahap proses keputusan membeli, proses pilihan konsumen, faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembeli. Sekian, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk pembahasan berikutnya akan dibahas oleh rekan-rekan kelompok saya di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Deva Dharma Reza, NRP 19401137, kelas manajemen C, akan melanjutkan presentasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan membeli. Hal-hal yang berpengaruh terhadap keputusan membeli adalah faktor-faktor kebudayaan, faktor-faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Definisi low influence, perilaku keterlibatan rendah atau low influence terjadi ketika konsumen dalam pembeliannya tidak begitu terlibat. Dengan kata lain, konsumen tidak terlalu memikirkan merek produk atau brand yang mereka beli. Yang mereka inginkan hanyalah kebutuhan yang tercukupi dan terpenuhi dengan produk tersebut. Konsumen tidak terlalu terlibat dalam pembelian suatu produk akan mudah mengubah perilaku pembelinya terhadap barang dari merek lain. Kalaupun terjadi pembelian ulang pada produk merek yang sama, hal ini belum dapat dikatakan konsumen terlibat dalam high influence dalam pembeliannya, tetapi itu hanya kebiasaan. Keterlibatan dan hierarki pengaruh low influence. Hierarki low influence menyatakan bahwa mungkin konsumen bertindak dalam melakukan pembelian tanpa berpikir terlebih dahulu. Misalnya, seorang konsumen akan membeli sepatu. Konsumen mungkin tidak akan memikirkan merek sepatu yang akan dibelinya. Yang penting kebutuhannya terpenuhi untuk bisa beraktivitas sehari-hari. Hal ini juga pada merek kategori produk lain seperti baju dan celana. Konsumen tidak akan mengevaluasi berbagai merek lain seperti baju, celana, sepatu secara teliti dengan memperhatikan berbagai informasi mengenai produk tersebut. Penentuan merek yang akan dibeli akan lebih banyak ditentukan pada saat konsumen melihat produknya secara langsung. Tabel perbandingan low influence mereka pertama kali dibentuk pembelajaran pasif. Setelah itu, keputusan pembelian dibuat. Setelah pembelian, mereka mungkin evaluasi atau mungkin juga tidak. Dan jika high influence, kepercayaan terhadap merek pertama kali dibentuk oleh pembelajaran aktif. Merek dievaluasi atas masukan dari konsumen. Keputusan pembelian dibuat. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya high influence adalah hal-hal yang penting bagi pembeli terkait dengan ego dan citra dari konsumen. Mereka juga melibatkan beberapa risiko bagi konsumen di mana risiko tersebut meliputi uang, sosial, dan psikologis. Sedangkan low influence adalah konsumen dalam pembeliannya tidak begitu terlibat. Dengan kata lain, konsumen tidak terlalu memikirkan merek produk atau brand apa yang mereka beli. Mereka hanya inginkan kebutuhan yang mereka butuhkan tercukupi atau terpenuhi dengan produk tersebut. Demikian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.